Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Informasi dan Keputusan Praktikum Simulasi Sistem pertemuan ketujuh mengenai verifikasi dan validasi. Yang dimana pada saat ini kita sudah memasuki modul ke-10. Oke, uh, jadi tujuan kita dalam pembuatan model simulasi ini yaitu untuk merepresentasikan sistem nyatanya, yang dimana dari hasil simulasi tersebut akan dibuat sebuah pengambilan keputusan. Jadi dari hasil-hasil yang telah kalian buat itu akan dijadikan sebuah dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini terdapat dua tahapan atau dua proses. Yang pertama itu ada proses verifikasi dan yang kedua itu ada proses validasi. Untuk proses verifikasi tersendiri, yaitu merupakan proses untuk menentukan model dalam sebuah sistem, apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan sistem nyatanya atau tidak. Seperti itu. Kemudian untuk proses verifikasi itu sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada cek model, yang kedua itu ada trace, yang dimana untuk cek model ini itu untuk mengecek terhadap model kita apakah masih terdapat error atau tidak. Kemudian untuk trace sendiri itu merupakan daftar kejadian yang akan terjadi sampai simulasi selesai, yang dimana daftar kejadian tersebut itu berdasarkan dengan jam operasional yang telah kalian buat. Nah, jam operasional itu sendiri itu yang dimana masuk ke dalam batas atau kontrol yang telah kalian buat. Ini merupakan sebuah visual dari cek model yang dimana terdapat keterangan apabila kita telah melakukan cek model itu terdapat no error or warning in model, yang berarti dalam model yang telah kalian buat itu tidak terdapat error sama sekali. Kemudian ini merupakan tampilan dari trace, yang dimana tampilan ini merupakan sebuah kejadian yang dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan jam operasional yang telah kalian buat. Kemudian masuk ke validasi, yang dimana validasi ini tuh merupakan proses pengujian atau pengesahan mengenai sistem yang telah kalian buat, apakah satu hal dalam ini model simulasi, apakah sudah benar atau belum, atau apakah sudah merepresentasikan sistem nyatanya atau tidak, maka dilakukan melaksanakan proses validasi, yang dimana proses validasi itu terdapat menjadi beberapa bagian. Yang telah ada test validity, kemudian parameter and relationship, kemudian structural and boundary verification, kemudian sensitivity analysis. Kemudian untuk proses validasi ini juga terbagi menjadi, yang pertama itu ada hipotesis, kemudian ada pengujian statistik atau statistical test, kemudian ada kriteria pemakaian Hanno, kemudian kesimpulan. Nah, dalam pembuatan validasi ini membutuhkan read write, yang dimana read write tersebut untuk merekam waktu kedatangan, merekam waktu proses, dan juga hasil perekaman data. Nah, dalam hal ini merupakan hasil dari read write yang telah kalian buat. Read write ini sebelumnya kalian sudah buat, namun dalamnya itu baru menggunakan Tinau, belum menggunakan distribusi yang sebenarnya apa yang telah kalian buat. Oke, kita akan masuk ke arena. Nah, oke, sebelum kita masuk ke proses verifikasi dan validasi, terdapat modul yang ditambahkan, yaitu dengan menggunakan modul bulking, yang dimana modul bulking ini kondisi pada saat ketika pelanggan datang, namun ketika melihat antrian, pelanggan tersebut keluar dari sistem karena belum masuk ke dalam sistem, jadi tidak jadi untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, untuk pembuatannya itu ada di kedatangan pelanggan, yang dimana kalian boleh menambahkan di kedatangan pelanggan itu terdapat decide, yang dimana decide ini merupakan decide bulking. Nah, dengan karena itu maka kalian nanti akan membuat decide-nya tersebut, yang dimana desain bulking ini berisikan proporsi atau menggunakan two-way by change, yang dimana persen rule-nya tersebut menggunakan seberapa banyak pelanggan yang masuk. Nah, kemudian
Yang false-nya itu berarti berapa? Nah, dalam hal ini persen false-nya itu 8%. Kalian boleh buat sesuai dengan waktu pengamatan kalian pada proses sebelumnya. Nah, setelah itu kalian membuat root. Root di sini untuk menuju pintu bulking atau pintu keluarnya. Nah, kemudian kalian juga buat station dari bulking itu sendiri. Untuk stationnya itu sama seperti station sebelumnya, kalian membuat station yang dimana nanti akan diarahkan untuk keluar. Kemudian jangan lupa dimasukkan repair bulking dan keluar bulkingnya. Nah, kemudian seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, yang dimana harus di periode tersebut berisikan mengenai uh, distribusi yang sebelumnya telah kalian lakukan. Nah, di sini sudah terdapat distribusi yang sebelumnya telah kalian masukkan, maka proses selanjutnya yaitu merupakan kita laksanakan verifikasi. Nah, proses verifikasinya tersebut menggunakan cek model dan juga set trace. Nah, sebelum pembuatan verifikasi tersebut, kita setting dulu nih sistemnya ini sudah sesuai dengan yang operasional atau belum. Nah, oke, kita masuk ke run, kemudian ke setup. Nah, di sini terdapat eh, mengenai time units, representation length, dan hours per day. Nah, untuk time unitsnya itu kita menggunakan minutes sesuai dengan sistem yang telah kalian buat sebelumnya itu seluruhannya itu menggunakan minutes, kemudian replication length-nya itu 8 karena di sini saya waktu operasionalnya 8 jam per hari. Kemudian hours per day-nya 8, yang dimana ya sama untuk hours per day-nya itu 8 jam. Tugas sudah, kalian boleh apply, kemudian klik OK. Nah, apabila sudah, jangan lupa nih untuk kedatangan pelanggannya, yang sebelumnya kalian max tarifnya itu 50, kalian ubah menjadi infinite. Karena apa? Karena dalam hal ini, bukan cuma 50 pelanggan aja yang masuknya, atau 50 komponen aja. Yang dimana infinite itu berarti eh, pelanggan yang datang itu sesuai dengan waktu operasional kalian, sehingga tidak ada batasnya. Batasnya itu sesuai operasional kalian, misalnya 8 jam, berarti 8 jam operasional tersebut. Seperti itu. Oke, kemudian kita melaksanakan cek model. Untuk cek model ini kita pergi ke run, toolbar run. Di sini ada cek model, kalian boleh klik cek model atau tekan F4. Nah, dalam hal ini berarti tidak ada error sama sekali dalam model ini. Berarti model ini dapat diverifikasi lebih lanjut menggunakan setrace. Maka selanjutnya itu kita setrace, kita pergi ke run, kemudian kita pergi ke run control, lalu komen. Nah, di sini terdapat komen yang dimana kita bisa masukkan yang codingan yang pertama yaitu set trace. Apabila sudah, kalian klik kembali untuk mengetikkan go until 8. Nah, 8 itu didapatnya dari waktu operasional studi kasus kalian. Misalnya ada yang 24 jam, berarti boleh 24 jam. Seperti itu. Kalian boleh klik enter. Nah, proses ini akan cukup lama, namun kalian tidak boleh mempercepat proses ini dikarenakan apabila proses yang kalian buat itu dipercepat, bisa jadi atau bisa saja dapat terjadinya proses atau pelayanan yang terskip sehingga tidak semua data yang kalian buat itu terdata oleh data statistikalnya sehingga disarankan untuk tidak mempercepatnya. Seperti itu, kalian boleh tunggu saja sekitar 4 atau 5 menit. Nah, setelah semua selesai, kalian boleh stop nih. Klik stop, tarik end. Nah, nanti akan muncul untuk data statistikalnya, tapi identifiernya. Nah, di sini dapat dilihat nih,
untuk pelanggan yang medical check up, nomor in-nya berapa, nomor out-nya berapa, kemudian untuk pelayanan obat dan nomor in-nya berapa, nomor out-nya berapa. Nah, di sini dapat kalian lihat nih, pelanggan medical check up, nomor in-nya 727, nomor out-nya 159. Nah, kemana sisanya? Nah, berarti hal tersebut dikarenakan kalian telah men-skip atau mempercepat si proses sebelumnya. Nah, untuk itu jangan men-skip, karena apabila kalian men-skip atau mempercepat prosesnya, akan terdapat pelanggan yang belum ke proses atau masih dalam proses, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan sistem nyatanya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap verifikasi, yang dimana kita akan melaksanakan tahap verifikasi dengan menggunakan Excel, menggunakan validasi dengan menggunakan Excel. Kita buka Excel, kalian buat 3 sheet, yang dimana sheet pertama itu berisikan data-data hasil validasi, yang kedua rekapan validasi, yang ketiga itu data uji statistik. Nah, ini data uji validasi ini kalian dapatnya itu dari file yang telah kalian buat. Nah, kalian buatnya di mana nih? Misalnya, kalian filenya cek nih di mana buatnya. Nah, di sini saya mau menyimpannya di tempat bla bla bla. Nah, sesuai dengan yang kalian telah buat. Nah, kalian lihat nih, misalnya di sini sekarang sudah ada nih filenya. Kalian tinggal double klik, open, kemudian notepad, jadi notepad, kemudian buka. Nah, kalian boleh copy semuanya filenya, Ctrl A ke dalam Excel yang telah tadi kalian buat. Nah, di sini tuh berisikan kedatangan, pelayanan kalian, dan juga proses-proses transaksi. Kalian tinggal paste aja di sini, klik paste, kemudian semuanya klik paste sampai ke bawah. Nah, setelah hal tersebut, kalian boleh pisah-pisah nih untuk memisahkan atau untuk memasukkan nantinya ke dalam laporan Word. Nah, saya sarankan juga untuk tabelnya kalian buat serapi mungkin. Kemudian kita membuat rekapan validasi. Rekapan validasi tersebut berisi berapa banyak sih orang yang kedatangannya, pelayanan obat, masuk ke dalam pelayanan dokter, masuk ke pelayanan laboratorium, transaksi, dan lain-lain. Kalian boleh link dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita masuk ke uji statistik. Nah, dalam uji statistik ini yang pertama kita menentukan hipotesis, kemudian daerah kritisnya, uji statistiknya, kemudian analisis perbandingannya, kemudian kesimpulannya. Nah, dalam hal ini kita H0 dapat tidak ada H0 tidak ada perbedaan perilaku model dengan perilaku sistem yang dimodelkan, yang berarti sistem tersebut valid. Nah, sedangkan untuk H1 terdapat perbedaan perilaku model dengan perilaku sistem yang dimodelkan sehingga model tersebut tidak valid. Nah, dengan daerah kritisnya yaitu H0 ditolak jika p-value lebih besar dari nilai alfanya. Nilai alfanya itu dalam hal ini 0,05. Kemudian masukkan uji statistik yang telah kalian tadi buat di dalam arena atau sebelumnya. Nah, kalian masukin nilai perbandingan nilai alfanya 0,5. Untuk p-value-nya itu sendiri, kalian bisa dapatkan dari file yang telah tadi kalian gunakan pada saat modul readwrite. Nah, tapi kalian dapat p-value-nya dari mana sih? Kalian dapat p-value-nya dari file yang telah kalian tadi buat readwrite. Nah, file tersebut kalian buka terlebih dahulu, kemudian simpan secara DST untuk di input analyze. Kemudian setelah dibuat input analyze, nanti akan muncul untuk corresponding p-value-nya berapa. Nah, untuk p-value yang diambilnya itu terdapat dua di sini, ada chi-square dan juga Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk yang diambilnya itu ada yang Kolmogorov-Smirnov yang p-value-nya. Nah, ini merupakan p-value dari proses pembayaran. Maka kalian masukkan ke dalam sini. Berarti yang nanti di mananya p-value lebih besar dari nilai alpha. Yang dimana apabila p-value lebih besar dari alpha,
Pada taraf signifikasi alfanya itu 5%, H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan model dengan perilaku sistem yang dimodalkan atau model valid seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.